Shalom, selamat sore, selamat datang. Kami ucapkan puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Setiap orang di sini baru kedengaran 100. Haleluya. Siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam ibadah.
Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja.
Kamu sembah dan puji Kamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Sembah dan puji Kamu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Allah yang adalah pemerintahan kehidupan kami menjadi terang dalam kehidupan kami. Kau daulatkan kepada kami di hari ini. Kami dasari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bertahta di setiap pujian kami, mengurapi setiap kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja bagi kami semua di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Siapa ditunggu, kita di tangan Tuhan. Siapa ditunggu, lahirnya Al-Masih. Siapa ditunggu, hidup kita di tangan Tuhan. Siapa ditunggu, lahirnya Al-Masih. Siapa ditunggu, hidup kita di tangan Tuhan. Siapa ditunggu, lahirnya Al-Masih. Siapa ditunggu, hidup kita di tangan Tuhan. Siapa ditunggu, lahirnya Al-Masih.
Dia lahir untuk kami. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi, dengan tangan ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Mari serupa jemaat saja. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari
Yeay, kita rayakan kelahiran Tuhan kali ini, amin. Yakin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan Yesus, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan lagi. Dia lahir, dia lahir, dan hidup selamanya. Yesus lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan. Sama-sama katakan, Yesus lahir, sama-sama katakan. Yesus lahir, dan hidup selamanya. Selamanya. Dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yesus lahir, Yesus lahir, dia hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Berikan teman-teman bagi Tuhan. Kita berpesta, kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Bapak dan Ibu, para undangan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikut ini kita akan menyaksikan spontanitas yang berkisah tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka datang dengan latar belakang karakter, pendidikan, pekerjaan, masalah yang berbeda-beda. Mereka berinisiatif untuk berkumpul dengan tujuan saling mendoakan, menguatkan, berbagi, dan tentunya memuji Tuhan. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita menyaksikan secara bersama spontanitas ini. Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Aduh, gua orang pertama nih yang di sini hadir nih. Tapi kita tidak menjadi masalah ya. Kita bawa santai aja. Karena seperti yang dikutip dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Saya punya pantun nih, sebentar ya. Saya udah lupa ya. Maaf ya.
Ikan gurame, ikan gabus. Cakep. Sekali lagi ya, kurang kencang cakepnya. Ikan gurame, ikan gabus. Cakep. Ikan arowana makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Oh Yosua sudah datang. Sudah tahu. Makin taman aja sih lu. Nah ini tipe-tipe menantu gue nih. Cocok nih. Kata beli batu. Asam papan depan asrama. Cakep. Sudah tampan paham agama. Asik. Sedap banget manggutnya. Sabar. Saya juga nggak mau kalah nih sama Om ini. Gitu ya. Saya mau sombong dulu. Sebentar ya. Makan kolak dan botak-botak. Lihat Om botak, jadi pengen botak. Ya silakan botak aja. Sebentar. Sebelum saya kabur. Ayo, pemain keyboard tolong bantu saya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, Woi. tapi semangat Iya. keringkan tulang. Apa sama-sama? Hati yang gembira. Sudah senang. Nah, kayak gini nih kalau berkumpul sama orang yang humoris, yang dimana di situ ada sukacita, gembira, happy dan ketawa. Nggak sama kayak gua, yang dimana gua lagi sangat pusing musingin target akhir tahun, yang gimana kalau nggak achieve itu rasanya sedih banget. Padahal bisa buat liburan keluarga. Doain aja ya guys. Tenang aja, Sa. Pasti closing. Gak apa-apa, awas jatuh. Tuhan itu baik. Aku Ya, dia nangis, mak gue. Mak gue hatinya begitu. Mak gue emang gitu. Aku punya kerjaan yang mungkin orang bilang enak. Gaji Handphone. tapi itu semuanya hasil yang Tuhan kasih. Prosesnya gak ada yang tahu. Bercucuran air mata, banyak amarah, tapi puji Tuhan, Tuhan buat semuanya indah. Tenang aja ya, Sa. Tuhan baik. Satu masalah yang aku mau bagi. Gak apa-apa ya berbagi masalah ya. Aku mau anak-anak aku berhasil. Amin. 2 anak aku berhasil. Dan itu gak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Ya, Sa. Kita percaya Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan menguatkan kita dan kita akan menjadi pemenang. Di sini kita bisa lihat tingkat kesulitan kita sama-sama tinggi ya. Cuman kalau di gue problemnya lain lagi nih bro. Saat ini gue dan istri kan belum, seperti kalian kenal kita belum ada anak nih. Jadi istri gue tuh masih fokus banget ke gue. Udah gitu istri gue tuh ya, lo tau kan, dia tuh seorang perfeksionis. Lakuin apa-apa tuh harus sempurna, paham ya? Di rumah pun jadi contohnya kalau gue habis makan nih, salah naruh, udah dia langsung ambil, dia pindahin tuh ke cuci piring. Minum naruh gelas sembarangan, dicuci dipindahin ke rak piring, ya kan? Sampai gue suka lupa nih pulang kerja gue taruh duit, itu dipindahin juga.
tapi ke dalam dompet dia. Jelas ya. Jadi ya buat semuanya minta doanya biar kita berdua dapat kita ingat Haleluya. Yang sabar guys, Aduh cucok sekali. orang sabar tuh kayak aku. Cuma aku. Iya Kak Aceh terus ya. Jadi gak usah podcast guys. Siap. Kak Aceh pokoknya Kak Aceh, Kak Aceh, Iya Kak Aceh. dong. Oke. Oke. Ini siapa lupa? Terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Om Alen, Yosua, Om Aceh, Mama, Kak Alesa, Om Rio. Siapa ya? Terpujilah nama Tuhan. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Aku pribadi secara tidak langsung dan mungkin banyak hal yang bikin aku merasa, oh Tuhan kok belum jawab doa ya? Oh Tuhan, saya merasa kayak Tuhan belum buka jalan, Tuhan belum buka pintu yang tertutup. Tapi aku percaya banyak hal yang ingin Tuhan lakukan untuk saya terlebih, untuk bisa berguna bagi banyak orang di sela-sela kuliah yang masih belum kelar, di sela-sela kesibukan yang mungkin pekerjaan yang di umur segini aku masih dari sana dari sini tapi belum bisa mendapatkan yang pas dan cocok dan tidak menghalangi pelayanan. Tapi aku percaya ada suatu pertolongan Tuhan yang besar dan Tuhan akan turun bekerja dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan aku percaya kita semua di sini pertemukan karena kebaikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Aku dikaruniakan oleh satu sosok yang luar biasa, yang superhero lewat, yang menyimpan kesedihannya sendiri, yang menyimpan rasa sesaknya sendiri, yang mungkin dia lewatin tiap hari, yang dimana dia bisa bertahan sampai detik ini bukan karena dia kuat, bukan karena kesombongan dia, tapi karena semua karena kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan. I love you, Mama. Terima kasih. Saya secara pribadi bersyukur sekali. Jujur ketika pertama bergabung di sini saya pikir ada punya masalah. Ternyata sama ya, satu frekuensi kita masalahnya, cuma berbeda-beda. Jujur, saya bersyukur saya ditempatkan di sini. Saya melihat di sini kita saling berbagi, saling memberi, saling menguatkan, saling menghibur. Itu satu hal yang luar biasa buat saya secara pribadi. Ya, kalau Randy masih bergumul dengan pekerjaan, pasti Tuhan siapkan. Saya masalahnya bukan pekerjaan. Begitulah. Kerjaan udah punya, oke lah. Bisa lah untuk beli sabun sendiri, gitu kan? Gaji adalah. Semua pelayanan, puji Tuhan masih dipercayakan untuk lain. Cuma satu masalahnya, belum punya jodoh. Begitu ya. Ternyata ya, kita semua di sini punya masalah. Tapi saya percaya di balik masalah yang kita hadapi ada mujizat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Amin. Amin. Jadi ya kita semua tadi Kareta bilang kita punya masalah masing-masing. Tapi jangan bikin masalah itu menjauh dari Tuhan atau mundur. Tapi kita minta campur tangan Tuhan dalam masalah kita. Tuhan pasti menolong, menguatkan, dan memberikan jalan keluar buat kita. Setuju Pak. Oke, Saya kita setuju. angkat pujian. Makanya sesuai dengan tema kita Oke. tahun ini, tema kita adalah hendaklah kebaikan hatimu Iya, nanti diketahui semua orang. Tuhan sudah datang.
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Jauh hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke firman Tuhan. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita sama-sama memuja. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bukan Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, Kau sang Tuhan, hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan, hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan. Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Hidupku adalah
Saya bersama-sama dengan menyebutkan kata haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Satu kali lagi lebih lembut lagi sambil kita rasakan bahwa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Terlepas dengan begitu banyaknya pergumulan yang kami hadapi, terlepas dengan banyaknya tantangan yang kami hadapi, terlepas dengan hal-hal yang menyakitkan yang kami hadapi, terlepas dari segala intimidasi kuasa kegelapan yang seringkali menjadi penghambat kami untuk maju Tuhan. Di saat sore hari ini ungkapan hati kami Tuhan kepadamu. Kami bawa hidupan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Banyak kali sebagai manusia kami mencoba merampas kemuliaan-Mu Tuhan. Kadang-kadang sebagai manusia hidup penuh dengan kepalsuan Tuhan. Tapi sore ini menjadi momentum di mana kami bawa hidupan kami persembahkan seutuhnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lawatan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Lawatan-Mu nyata bagi hidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, sore ini biar kami izinkan Engkau bekerja, Engkau berkarya, bahkan Engkau jamah kami Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di hati kami Tuhan. Kami membuka selebar-lebarnya hati kami untuk kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Wow. Berterima kasih tentunya kepada Ibu Pendeta Desi. Luar biasa. Unlimited Movement. Wow, luar biasa.
sesuatu yang luar biasa. Dan saya lihat bagaimana ketika ditampilkan di sini, walaupun dengan mau bilang kadang-kadang saya di hari-hari ini pikir begini, luar biasa ya ketika Tuhan bekerja antara satu dengan yang lainnya, tapi dipersatukan menghasilkan sesuatu yang indah, yang ketika orang lihat bahwa bukan manusia tapi Tuhan, dan cara kerja Tuhan yang saya bilang itu luar biasa. Kalau bukan mau bilang masalah, bilang saya bilang masalah, Bu Desi masalah, pasti pagi punya masalah, kan semua Pak Altin, Pak Wilson, kan semua pasti ada yang namanya masalah. Tapi wah, luar biasa, karena bukan sesuatu yang ditampilkan, sesuatu yang mengada-ada, tapi ketika tema muncul, hendaklah kebaikan hatimu dilihat semua orang. Dan ketika ada sesuatu yang sederhana yang ditampilkan, saya lihat bahwa Kristus yang sedianya akan bekerja, sedianya Kristus yang akan berkarya. Mungkin sebagai tema yang diberikan bagi saya itu Filipi 4 ayat yang kelima. Tapi kenapa nggak tahu tuh ini ketika saya lihat orang-orang yang berdiri di sini, saya teringat selalu apa yang Tuhan tahu selalu di saya. Maaf, beberapa kali dan sering kali saya bawakan ayat ini dibuka. Maaf ya saya bilang begini, kadang-kadang kok kenapa sih Pak Reno ketika ada dikasih tema itu akan masuk dalam tema. Tapi ketika saya coba membawa kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan yang nyata yang kita jalani, Mazmur 84 itu menjadi satu kebanggaan saya. Ayo kita coba lihat sebelum kita akan masuk dalam tema utama pokok kita ya. Sedikit Mazmur 84. Oke. Ayat yang ke-7 aja. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat semua, katakan amin. Ya, oke, dapat sini yang punya handphone, dan di handphone yang belum dapat lihat sini. Kita baca firman Tuhannya. Tetapi pegang dulu. Tadi sekali lagi, ketika tema dikasih ke saya Filipi 4 ayat yang ke-5, tetap itu akan dibahas. Tapi saya nggak tahu kenapa ini sedikit yang saya coba lihat. 2, kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyeluruhi dengan berkat. Tapi yang menarik bagi saya di ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Wow. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apabila melintasi, masuk enggak? Saya pikir itu memang secara logis kadang-kadang sulit untuk tapi ketika coba yang udah kita coba masukin. Karena apa? Ketika saya berdiri dan melihat di wah, semua Bu Alen, Pak Rio, Asy, bahkan semua teman-teman yang lain, wow, itu luar biasa memberkati kita semua. Lewat apa yang kau hadapi, di situlah itu yang kedua kita bilang begini. Kadang-kala orang mungkin berpikir Tuhan kita Tuhan yang aneh, betul ya, kadang-kala kita berpikir kan, kadang-kala masalah. Oh, kita mau ngomong ke siapa ada masalah, dia juga punya masalah. Dan jarang sekali kita temukan bahwa masalah itu yang sangat sama. Walaupun kadang-kala itu seolah-olah sama, tapi kadang-kala ada beragam-ragam yang Tuhan kasih perlihatkan. Supaya apa? Kita sebagai orang percaya melihat bagaimana kebesaran Tuhan dengan kuasanya yang dikerjakan di dalam kehidupan kita semua. Kalau saya mau tanya, masa momentum Natal kok Pak Pendeta bawa lembah Baka? Mana masuknya? Harusnya happy-happy, harusnya bersukaria, harusnya ya kita joget-joget nyanyi. Tapi kenapa lembah Baka ini yang dikasih? Kenapa lembah Baka ini disampaikan? Dan saya percaya bahwa siapapun juga ketika diperhadapkan dengan lembah Baka ini semua langsung bilang gak mau saya, langsung balik badan. Betul. Dari Kejadian sampai Wahyu kita lihat, waduh. Sekalipun kita selalu dengarkan, wah Immanuel itu betul pasti. Amin ya.
Tapi lembah bakar nggak mau, semua pasti. Tapi buktinya, semakin kita mau menghindari lembah bakar, semakin kita menemukannya dalam kehidupan kita semua. Buktinya apa? Kita lihat tadi kan, lembah bakar, lembah bakar, dan lembah bakar, dan lembah bakar, dan lembah bakar yang dihadapi. Tapi kalau kita lihat bersama bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kehidupan kita bukan hanya berhenti sampai di lembah bakar ini, tapi lewat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Dalam mengiring Tuhan, berapa banyak yang engkau keluarkan air matamu? Dalam mengiring Tuhan, berapa banyak cucuran air mata yang keluar dari matamu? Yang karena mengabarkan Tuhan, saya gak terima dengan keadaan seperti ini. Saya udah melakukan yang terbaik, saya sudah setia dalam pelayanan. Kok jadinya saya seperti ini? Itu yang saya bilang, kok keadaannya seperti ini? Namun saya cocokkan dalam kebenaran firman. Ingat, kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Semakin hati saya kadang-kadang bercanda, kepada orang-orang, pada siapa saja, gak mau hidup masuk dalam lembah bakar. Tapi kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan, berikan saya kemampuan. Tuhan, memberikan saya sukacita. Siapa yang sering kali berdoa seperti itu? Saya juga sering kali berdoa seperti itu. Desi juga, Pak Ati, bahkan kita semua kadang-kadang sering berdoa seperti itu. Berbeda mungkin ketika saya bilang begini, saya haus sekarang. Bung Valen, minta tolong ambil air. Langsung saya haus dalam sekejap. Nah, saya tanya, kalau kita berdoa, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya sukacita, apakah sebotol air mineral yang datang ke kita? Kadang-kadang hal-hal yang kita tak pikirkan, kok si ini yang bikin saya sakit hati ya, kok si ini yang bikin saya marah ya. Harus memikir Tuhan, jujur terlalu berat bagi untuk kamu saksikan bahwa pengalaman yang saya hadapi. Bisa saya sudah bilang dari tahun lalu saya mundur dalam pelayanan. Kalau saya bilang bahwa ketika saya menemukan ini lembah bakar ini, saya bilang sebenarnya mau angkat tangan dan angkat tangan tinggalkan Tuhan. Tapi justru lewat selalu hal yang saya mencoba membuat seolah-olah keluar, justru semakin dalam masuk dalam lembah bakar. Tapi ketika saya lihat dalam pengalaman lembah bakar ini, saya tahu sama seperti apa yang terjadi dalam Sadrak Mesak Abednego. Pengalaman lembah bakar mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Justru dalam pengalaman lembah bakar itu juga Tuhan bersama dengan mereka. Orang berpikir bahwa Sadrak Mesak dan Abednego itu pasti habis, selesai, mati. Tapi justru dalam pengalaman lembah bakar itu, dalam perapian yang menyala-nyala, orang-orang boleh lihat, wow, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Itu yang kita bisa, orang lain mungkin boleh kalah cerita, membuat hal-hal yang gak masuk akal. Tetapi justru Tuhan punya skenario yang indah di dalam hidup kita semua. Sehingga bagaimana orang bisa lihat bagaimana hidupmu ada Tuhan bersama dengan engkau. Sekali lagi, kalau saya mau selebaran kertas saya bagi, lembah bakar yang Anda alami, tulis aja mungkin satu, pasti semua tulis. Kadang-kadang saya mau katakan begini, kalau mau jujur, saya mau tanya, mau suruh kita angkat tangan lewat lembah bakar yang kau hadapi. Antara suami dan istri banyak sekali menyembunyikan lembah bakar yang dialami. Kalau mau jujur, kadang-kadang di rumah mungkin dalam sendiri begini. Oke lah, dalam sekarang semangat melayani pulang, kadang-kadang lembah bakar Tuhan, duduk netes air mata. Di kamar, kadang-kadang kita berdoa netes air mata. Kenapa sih? Berat kan, kadang tidak mampu. Kadang-kadang kita seolah-olah bersandiwara ke istri maupun suami. Kadang-kadang di hati kecil kita bilang aja, ini yang tanggung, gak usah kasihan, jadi beban buat istri, jadi beban buat anak-anak, jadi beban buat keluarga. Kadang-kadang kita berusaha menyembunyikan segala sesuatu ini. Tapi ketika saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur 139,
sepinter-pinternya kita simpan lembah baka, lembah air mata, pengalaman pahit, sakit penyakit yang kita hadapi, justru Tuhan lihat itu, dan Tuhan lihat, dan sedihnya belas kasihan Tuhan turun menjamah, turun untuk memberkati, turun yang sedianya memberikan berkat dalam hidupmu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, sepintar-pintarnya kita simpan lembah baka, pengalaman pahit, air mata yang kita hadapi, tapi justru di hadapan Tuhan itu makin terbuka lebar. Dan sedianya Tuhan menjamah hidupmu. Tuhan sedianya memulihkan hidupmu dan berjalan terus dan melihat, wow, indah Tuhan. Dan ketika engkau nikmati itu, muncul ayat ini lewat pengalaman hal yang banyak Anda terima. Orang-orang lihat, wah, itu luar biasa, itu dahsyat. Dan sekali lagi saya mau katakan begini, kalaupun mungkin baik di pengembalaan di sini di Indonesia ataupun di Pak Ati, bahkan di kita semua, kalau mau bilang Pak Pendeta atau Bu Pendeta, Bu Gembala, tolong doain saya biar lembah baka ini